Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir kota, tinggal seorang pria muda bernama Ardi. Setelah berbulan-bulan mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau, Ardi akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah itu. Meskipun rumah itu sudah cukup tua dan sedikit usang, harga sewanya cukup murah. Tidak ada salahnya, pikirnya. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Rumah itu memiliki lantai atas yang gelap dan tak pernah ia pakai. Sejak pertama kali masuk, Ardi merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Tidak ada alasan yang jelas, hanya perasaan tidak nyaman yang muncul setiap kali ia menatap tangga menuju lantai atas. Hari pertama Ardi tinggal di rumah itu, ia merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang. Ia segera meletakkan barang-barangnya, lalu pergi tidur di kamar tidur utama di lantai bawah. Namun, ketika tengah malam tiba, ia terbangun oleh suara yang samar, seperti langkah kaki. Langkah itu terdengar jelas dari lantai atas, seakan seseorang sedang berjalan perlahan-lahan di atas kepalanya. Ardi menoleh ke arah jam di samping tempat tidurnya. Tengah malam, sangat sepi. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir itu hanya suara dari rumah yang tua, yang mungkin memang sering berdecit. Namun suara langkah itu tidak berhenti, bahkan semakin jelas, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di lantai atas. Siapa itu? Bisik Ardi, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Ia memutuskan untuk menunggu dan memastikan suara itu berhenti. Tapi semakin lama, langkah itu semakin dekat, seolah mendekat ke tangga. Ardi merasa gelisah. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin ia berusaha tidur, semakin jelas langkah itu terdengar. Sampai akhirnya, suara itu berhenti tepat di atas tangga. Ketika itu, Ardi mendengar suara ketukan pelan di lantai atas, seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk sesuatu. Tidak bisa menahan rasa penasaran, Ardi bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan pelan menuju tangga, lalu perlahan menaiki anak-anak tangga dengan perasaan was-was. Setiap langkahnya terdengar keras di malam yang sunyi. Saat sampai di atas, Ardi menatap gelapnya lorong lantai atas yang tampak tak terjamah. Hanya ada beberapa pintu yang terkunci rapat. Tanpa pikir panjang, ia melangkah lebih dalam ke salah satu ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Begitu ia memasuki ruangan itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Lantai kayu di ruangan itu terlihat agak rusak, seperti baru saja dipindahkan. Dan di sudut ruangan, ada sebuah kursi tua yang terbalik, seolah baru saja ada seseorang yang duduk dan kemudian terjatuh. Ardi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia mendekati kursi itu, mendadak suara langkah kaki yang tadi mendekat kembali terdengar. Langkah-langkah itu datang dari belakangnya. Ia menoleh cepat, namun tak ada apa-apa. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar, terbisik langsung ke telinganya. Suara itu seakan datang dari dalam dinding. Jika kamu sudah menemukan kami. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia mundur dengan cepat dan hampir terjatuh. Tetapi secepat itu, langkah kaki yang sebelumnya menghilang kembali terdengar. Langkah itu kini lebih cepat, seakan mengejarnya. Ardi berlari menuju tangga dengan perasaan panik, hampir terjatuh di setiap langkahnya. Namun, begitu ia menoleh ke belakang,
ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di ujung lorong, di dalam kegelapan, ada bayangan wajah seorang pria tua yang tampak mengerikan, dengan mata yang kosong dan senyum yang tak wajar. Ardi berlari turun dengan sangat cepat, terengah-engah, dan segera menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan berlari keluar ke halaman depan rumah. Nafasnya terengah-engah dan seluruh tubuhnya gemetar. Suara langkah itu, meskipun ia sudah jauh dari rumah, masih terdengar di telinganya. Terkadang, suara ketukan itu juga terdengar pelan, seolah mengiringinya keluar. Di luar, udara malam yang dingin terasa menekan. Ardi menoleh kembali ke rumah yang kini terlihat begitu sunyi. Namun, saat ia menatap jendela lantai atas, ia melihat sosok yang sama, bayangan pria tua dengan mata kosong, menatapnya dari balik kaca. Senyum itu semakin lebar, semakin menyeramkan. Ardi tidak tinggal lama setelah kejadian itu. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu dan mencari tempat lain untuk tinggal. Namun, ketika ia kembali untuk mengambil barang-barangnya, rumah itu sudah tampak berbeda. Semua pintu terkunci rapat dan jendela lantai atas tertutup rapat. Tidak ada lagi suara apapun yang terdengar dari dalam rumah. Tetapi, ketika Ardi sedang berjalan menjauh, ia mendengar suara yang sama. Langkah kaki yang perlahan mengikutinya dari lantai atas rumah itu. Kini, ia tahu bahwa suara itu bukan hanya berasal dari lantai atas, tapi dari dalam dirinya. Sesuatu yang sudah terbangkitkan, yang tidak akan pernah berhenti.